Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kalau tadi itu tidak berguna untuk membatalkan hasil pemilu dan gunanya tentu aja tinggal untuk memakzulkan presiden. Itu bagaimana dengan perbincangan beberapa pekan ini soal kecurangan? Maka dari ini pun ada konferensi pers dari PDIP yang menyoroti soal penghitungan suara yang mereka tuduh bahwa servernya justru ada di luar negeri dan server itu tidak bisa mereka kontrol lah sebagai peserta pemilu. Jadi tidak ada guna dong soal kecurangan kita bolak-balik kalau itu tidak bisa dianulir atau didiskualifikasi. Di dalam pansus itu melalui paket yang tidak berubah. Artinya 5 partai pengusung 01 dan 03 bisa mengajukan satu paket kepemimpinan pansus, lalu kemudian setiap fraksi secara proporsional mewakilkan anggotanya menjadi bagian dari pansus tadi. Kecurangan itu secara paralel bisa menjadi bagian pembahasan di gugatan di MK dan di penggunaan hak angket lewat pansus tadi misalnya. Bedanya adalah di MK yang kemudian dituntut adalah yang menggugat, katakanlah 01 dan 03 ini yang akan menggugat. Itu tidak boleh punya Prabowo Sindrom. Prabowo Sindrom itu adalah kalah, tidak terima kekalahan, menggugat, tapi bukti nggak cukup. Saya sebut itu sebagai Prabowo Sindrom, karena 2 kali di 2014 dan 2019 itulah yang terjadi. Bang Yusril tahu persis itu soal itu. Nah, Prabowo Sindrom ini menurut saya tidak boleh diulang oleh 01 dan 03. Artinya mereka punya tanggung jawab sejarah yang sangat besar nih. Di sini juga ada wakil-wakilnya untuk menyiapkan bukti yang cukup sehingga kemudian ketika mereka bertarung di persidangan Mahkamah Konstitusi, kita tahu bahwa ini pertarungan yang memang layak. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pertarungan seperti 2 pilpres sebelumnya. Saya berbicara dengan tim hukum dari Prabowo Sandi yang 2019, ternyata kan C1 asli yang dibawa ketika mereka bertarung amat sangat terbatas, jauh dari jumlah 800.000 lebih TPS. Nah itu di satu sisi Bang Karni. Di sisi yang lain, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memfasilitasi terjadinya kecurangan dalam berbagai bentuk, itu diungkap secara terbuka di proses penggunaan hak angket dan pansus itu. Disitulah semua itu dibeberkan. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara kontekstual, kecurangan itu akan menjadi bagian yang sangat penting dari penyelenggaraan hak angket. Ketika misalnya polisi memang diduga melakukan mobilisasi elektoral, intimidasi dan seterusnya, diangkat secara terbuka forum resmi di penggunaan hak angket dan pansus itu. Lalu kemudian orang langsung bisa mendetailkannya di dalam pansus itu. Seberapa jauh itu berkaitan dengan kemungkinan perolehan suara atau hasil elektoral setiap kontestan. Nyambung. Begitu juga dengan bansos. Apakah memang kemudian teman-teman di DPR, terutama 5 fraksi yang mengusung 01 dan 03, memiliki bukti tentang misalnya saja personalisasi dan politisasi bansos. Ya di luar bukti-bukti yang dengan sendirinya terhidang, gitu. Seperti yang ditampilkan oleh pidato dalam kampanyenya Ketua Umum PAN yang beredar videonya itu, yang jelas merupakan upaya personalisasi dari bansos yang keliru. Nah, itu semua akan membuat nanti untuk pertama kali persidangan MK menyangkut gugatan hasil Pilpres tersokong oleh konteks yang sangat kuat lewat kerja yang dilakukan oleh DPR RI lewat penggunaan hak angket dan pansus. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa hak angket atau pembentukan pansus dan aktivasi pansus ini tidak akan ada gunanya berkaitan dengan kecurangan. Besar sekali gunanya. Karena dua pekerjaan ini berlangsung paralel. Tapi sekali lagi, ini ada wakil dari 01 dan 03 bersama kita. Yang saya sangat harapkan sebagai warga negara adalah please jangan mengidap Prabowo Sindrom. Karena mengidap itu berarti ya membuat apa yang Bang Yusril sudah sampaikan di beberapa tempat itu akan terjadi. Bahwa Bang Yusril sebagai pihak yang tampaknya akan wakili 02 nanti akan membuktikan bahwa nggak bisa ini gugatan ini diterima dan diproses dengan layak misalnya. Macam itu. Nah inilah yang bisa saya harapkan sebagai warga negara Bang Karni. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.